way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of Jesus. We will shout your name to everyone from every nation. Jesus, name above all names. The kingdom come and your will be. Jesus, we will shout your name to everyone from every nation. Jesus, there is no other name. The kingdom come and your will be done. Jesus for everyone. 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 God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are King. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are King. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes.
nama Tuhan, senang sekali pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di tempat ini. Kita mau sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau sama-sama beribadah. Kita mau melekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudaraku, kita mau berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Sungguh hati kami limpah dengan syukur-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami ada di tempat ini Tuhan. Semua itu berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Mau menaikkan pujian kami. Ucapan syukur kami kepada-Mu. Karena kebaikan-Mu yang telah Engkau limpahkan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah kami ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Menjadi persembahan yang terbaik bagi-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sertai kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih pada hadirat-Mu nyata di rumah-Mu Tuhan. Sekarang ini di tempat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan.
masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Boleh berikan salam kanan kiri depan belakang. Katakan, Tuhan Yesus baik. Engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita menggerakkan badan kita. Bebaskan badanmu, bebaskan pikiranmu. Ekspresikan pujian syukurmu di hadapan Tuhan. Mari sama-sama katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Singing one more time. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi kita mau menggerakkan badan kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, oh oh, selamanya. Haleluya. Lebih dahsyat lagi. Mari kita umat Tuhan yang diberkati. Kita mau terima berkat dari Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup mengangkat segalanya,
dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik Tuhan. Terima kasih sepanjang hidup kami Bapak. Berkat-Mu selalu mengalir Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan kenikmatan yang Engkau berikan bagi kami Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapak, ampuni kami Tuhan. Ketika kami diberkati, kami masih saja melakukan hal yang salah di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapak. Inilah ungkapan syukur dan rasa terima kasih kami bagi-Mu Tuhan. Satu keberuntungan bagi kami Bapak ketika kami bersama-sama di dalam bait-Mu Tuhan. Untuk memuji dan menyembah-Mu Bapak. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Yang datang dengan ucapan syukur kami Bapa. Biarlah pujian dan penyembahan kami, jadikanlah itu sebagai sesuatu yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Agar kami tetap berkenan dan kami tetap setia. Mulut kami tetap memuji dan menyembah-Mu Bapa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami akan menaikkan syafat-syafat kami. Roh Kudus, pimpinlah mulut hamba-Mu, ampuni hamba. Sebelum hamba menaikkan syafat-syafat, hamba terlalu percaya Tuhan Yesus sudah tahu apa yang kami perlukan. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami membawa Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membawa Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Kami membawa Bapak Pendeta Abed Nego Rasdi. Bahkan kami membawa keluarga gembala Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Kartumius Sarjono. Tuhan Yesus, kami juga teringat akan gembala pembina kami. Kami membawa Bapak Pendeta Insinyur Niko. Bahkan kami juga membawa Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna. Tuhan Yesus, sikaralika labalalika labalabas sangka. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami memberkati para pemimpin rohani kami Tuhan. Kami memberkati para gembala pembina kami dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Biarlah berkat Tuhan mengalir atas hidup dan kehidupan mereka. Atas keluarga mereka, atas pelayanan mereka. Atas semua jemaat-jemaat yang Tuhan titipkan bagi mereka. Saat ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Di akhir zaman ini Bapa, kami berdoa Engkau memampukan mereka. Engkau memberikan mereka kekuatan, semangat, api-Mu bahkan Engkau berjalan bersama-sama dengan mereka. Agar terjadi terobosan pertobatan. Agar terjadi banyak orang memuji dan menyembah-Mu di tempat mereka melayani Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan ketika mereka mengangkat tangan, ketika mereka mendoakan orang di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Tuhan terjadi Bapa. Kami percaya Bapa kasih-Mu selalu mengalir dalam kehidupan mereka. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Apapun yang menjadi tantangan yang mereka hadapi saat ini Bapa. Untuk pelayanan maupun keluarga mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyelesaikan dengan cara-Mu dan waktu yang tepat. Kami terlalu mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau memberikan mereka terus kesehatan. Tuhan, ada sesuatu hal yang baru yang mereka lakukan dalam pekerjaan pelayanan mereka. Dan kami terlalu percaya Bapa, Engkau mendengar setiap tangisan dan doa mereka. Ketika mereka bangun di tengah malam berlutut berdoa untuk pelayanan mereka. Berlutut berdoa bagi setiap jemaat yang Tuhan titipkan bagi mereka. Biarlah saat mereka berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dengan kuasa darah-Mu surga terbuka Bapa. Dan ketika apa yang mereka doakan bagi umat yang Tuhan titipkan bagi mereka, kami percaya akan ada berkat, akan ada penyelesaian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkat-Mu mengalir dalam kehidupan mereka. Sehingga apa yang diperlukan untuk keluarga dan pelayanan mereka, semuanya terpenuhi berlimpah-limpah Bapa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga membawa seluruh jemaat GBI Gunung Padang.
Biarlah kami bersatu hati, kami bergandengan tangan, kami berunity Tuhan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Agar kami Tuhan dengan benar-benar bertanggung jawab ketika kami diberikan tanggung jawab yang berasal daripadamu. Dan semuanya itu kami persembahkan untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu. Kami berdoa bagi semua pelayan-pelayan yang ada di gereja kami Tuhan. Apapun pelayanan yang jemaat ini ambil, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus menuntun setiap kami Bapa, supaya kami bisa melakukan tanggung jawab kami dengan benar di hadapan-Mu Tuhan. Menyukakan Engkau dengan pelayanan kami. Dan kami percaya ada terobosan yang Engkau kerjakan bagi gereja kami Tuhan. Ketika Engkau memberikan tempat yang luas dan lebar, kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau kirimkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau di 18 kecamatan. Kami panggil mereka dengan kuasa darah-Mu Bapa. Selamatkan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus menuntun setiap mereka. Supaya mereka semua ada di rumah-Mu, di tempat ini. Untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Buat kami Tuhan peka ketika Engkau memberikan kami tempat yang luas. Apa yang harus kami kerjakan. Dan kami tetap setia melayani-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Engkau baik. Bapa kami mengucap syukur Tuhan kalau hari-hari ini Tuhan di minggu ini kami sudah mempersiapkan diri kami Tuhan untuk merayakan hari ulang tahun yang ke-38 gereja kami Bapa. Apa yang kami kerjakan Tuhan, apa yang kami persiapkan Tuhan untuk merayakan ulang tahun gereja ini Bapa. Bersiaplah bersama-sama dengan kami. Semua yang kami perlukan Tuhan, cuaca yang terbaik. Dana Tuhan berlimpah-limpah semuanya Tuhan. Bahkan pembicara Bapa semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau juga kami hari-hari ini Tuhan panitia Natal sudah dibentuk Tuhan. Kami sudah mulai berlatih Bapa. Biarlah Tuhan kami dengan semangat berlatih mempersiapkan menyambut hari Natal, hari kelahiran-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan kalau usaha Danasu mulai bergerak Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus apa yang mereka kerjakan Tuhan. Tuhan berkati supaya dana yang kami perlukan Tuhan kami percaya Engkau berikan lebih berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa kalau Engkau memberkati setiap jemaat GBI Gunung Padang. Sehingga ketika amplop perayaan Natal dibagikan Bapa, mereka bisa kembalikan untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu. Buat kami mengerti Tuhan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Kami kembalikan baik itu persembahan, ucapan syukur, perpuluhan kami. Kami kembalikan ke rumah-Mu Tuhan. Dan biarlah semuanya itu dikelola untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati 5 generasi di tempat ini Tuhan, anak-anak muda kami. Curahan Roh Kudus mengalir dalam hidup dan kehidupan mereka. Agar mereka menjadi anak muda yang takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap persembahan kami. Dan kami mengucap syukur Bapa karena Engkau baik. Dan di pagi hari ini Tuhan kami mengangkat tangan kami. Kami mendeklarasikan Yeremia 33 ayat 6. Setiap jemaat Tuhan yang sakit saat ini disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mendeklarasikan Mazmur 23 terjadi atas bangsa dan kota kami Bapa. Engkau gembala yang baik. Kami percaya Indonesia memuliakan Tuhan. Karena Engkau ada dalam pemerintahan ini. Baik yang di pusat maupun di daerah Bapa. Terima kasih Bapa kami. Ini doa kami. Segala pujian dan hormat kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita persiapkan hati kita. Kita mau menerima berkat firman Tuhan. Yesus, nama-Mu sungguh indah. Ku cinta padamu.
Dia yang terbaik di dalam hidupku. Katakan haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kekal selamanya, haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah Mahaku kuasa, oh haleluya. Terpujilah Tuhan, amin, haleluya. Kekal selamanya, haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah Mahaku kuasa. Katakan sekali lagi, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, kekal selamanya, haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah Mahaku kuasa, Allah Mahaku kuasa, oh Allah Mahaku kuasa. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari sembah Dia, haleluya Tuhan. Oh dalam masyikara la 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 la, oh kami sembah Kau, kami sembah Kau, kami tinggikan namamu, kami agungkan namamu Tuhan, haleluya. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu lawatan kuasa-Mu Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya. Syukur, syukur Tuhan, oh haleluya, haleluya. Kurala bajikara la 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 la. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku dikasih Tuhan, pagi hari ini ketika engkau ada di tempat ini, ketika setiap kita boleh ada di tempat ini, saya percaya itu bukan karena kemauan manusia kita semata-mata, tapi saya percaya ada tuntunan Tuhan di dalamnya, sehingga membuat engkau ada di tempat ini. Kita umat Tuhan pagi hari ini telah memuji menyembah Tuhan, biar segala pujian telah kita lakukan boleh berkenan kepada Tuhan. Dan tiba saatnya pada saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman-Nya. Saya rindu setiap kita boleh diberkati oleh Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Pembina kita pagi ini. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku. Aku persiapkan hatiku untuk mendengar sabda firman-Mu. Kami merindukan hadirat-Mu, kami merindukan kuasa-Mu Tuhan. Lawat kami, jamah setiap kami Tuhan. Penuhi setiap kami dengan kuasa-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami persiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi gembala pembina kami yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan urapi kami semuanya, supaya kebenaran firman Tuhan ketika disampaikan, firman Tuhan benar-benar dapat kami terima. Dan firman Tuhan memberkati kami semuanya. Sehingga ketika kami pulang, benar-benar kami pulang membawa kemenangan. Kami pulang membawa mujizat dan kesembuhan. Yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, serta kami semua diberkati lewat firman Tuhan pagi ini. Haleluya, haleluya. Yang saya diberkati oleh firman Tuhan, kita sepakat berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom semuanya. Menurut kalender Ibrani, dari tanggal 23 September 2025 sampai dengan 12 September 2026, kita memasuki tahun 5786 yang disebut PFAF. PFAF itu artinya 86. Angka 80 menggambarkan mulut. Huruf FAF mewakili angka 6. Huruf FAF memiliki bentuk seperti paku atau kait penghubung. Dalam Alkitab, huruf FAF sering dipakai dalam kata penghubung dan. Seperti yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi huruf FAF ini menggambarkan terhubungnya Allah dan umat manusia dalam sebuah perjanjian, covenant. Saya percaya sebagai umat perjanjian, hari-hari ini kita harus semakin terhubung dengan Allah, makin intim dengan Dia. Angka 6 berbicara tentang manusia, karena Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Jadi angka 6 seperti menggambarkan upaya atau kekuatan manusia. Saya percaya melalui pengertian tahun 5786 atau PFAF, Tuhan menuntun kita untuk sampai kepada penyelesaian amanat agung 2033. Saya akan mengingatkan bahwa goal kita menjadi orang percaya sesuai dengan Roma 8 ayat 29 adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Artinya kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu murid Tuhan Yesus. Tugas utama kita sebagai murid Tuhan Yesus tanpa melihat profesi kita sesuai dengan Matius 28 ayat 19 dan 20 adalah menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus yang artinya menyelesaikan amanat agung. Salah satu jawaban Tuhan Yesus ketika ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda akhir zaman terdapat dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan perkataan lain dikatakan bahwa kalau amanat agung sudah selesai, maka sesudah itu Tuhan Yesus datang. Kata sesudah itu artinya tidak ada yang tahu kapan. Bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun. Yang jelas tidak akan lama. Sebab Tuhan Yesus berkata, Aku datang segera.
Jadi kalau Tuhan Yesus berbicara kepada banyak organisasi dan aliran kekristenan yang mereka yakin bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033, itu tidak berarti bahwa Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Itu tidak alkitabiah. Tetapi kalau dikatakan tahun 2033 itu Tuhan Yesus bisa datang, itu alkitabiah. Sebab kedatangannya bisa sewaktu-waktu. Yang jelas Tuhan Yesus berpesan sangat kuat kepada kita. Waktu kedatangannya sudah sangat dekat. Kita harus makin sungguh-sungguh dengan Dia. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Untuk sampai tahun 2033, Tuhan Yesus terus menuntun kita melalui tahun 5786 atau PFAF. Tuhan berpesan kepada kita untuk yang pertama, perhatikan mulut. Angka 80 menggambarkan mulut. Memasuki PFAF atau 86, kembali Tuhan mengingatkan tentang mulut. Mulut harus dipakai untuk lebih banyak memperkatakan hal-hal surgawi ketimbang tentang hal-hal duniawi. Mulut kita harus dipakai untuk memuliakan Tuhan, menjauh dari segala kejahatan, dan saling membangun. Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 36 dan 37, aku berkata kepadamu, setiap kata gegabah yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebab menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saya ingatkan bahwa kita harus berhati-hati dengan mulut kita. Juga dengan apa yang kita ketik. Apakah itu hoax atau ujian kebencian, supaya jangan kita dihukum. Tuhan Yesus mengingatkan dalam Yohanes 8 ayat 43 dan 44. Supaya jangan berdusta. Iblis adalah pendusta. Dan bapa dari segala dusta. Jadi kalau kita sering berdusta, itu berarti bapak kita adalah iblis. Orang yang sering berkata bohong, dia akan terus berbohong untuk membuat ceritanya sepertinya benar dan masuk akal. Orang yang seperti ini akan berurusan dengan Tuhan. Hati-hati. Saya berdoa agar kita menanggalkan dusta. Supaya kita hidupnya berkenan kepada Tuhan. Hal ini juga sesuai dengan Mazmur 34 ayat 13 sampai dengan 15. Siapa di antaramu yang mencintai hidup dan mendambakan hari-hari penuh kebahagiaan? Jagalah lidahmu dari yang jahat dan bibirmu dari ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan raihlah dia. Ada kalanya Tuhan menghendaki agar kita berdiam diri. Berpuasa berbicara sebagai tindakan penguasaan diri. Ini juga adalah bagian dari strategi peperangan rohani. Ingat waktu bangsa Israel menghancurkan tembok Yeriko.
Saya akan mengajak kita semua berjanji di hadapan Tuhan untuk memakai mulut kita untuk kemuliaan Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Huruf Vav yang mewakili angka 6 memiliki bentuk seperti paku atau kait penghubung. Huruf Vav ini menggambarkan terhubungnya Allah dengan umat manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi supaya manusia terhubung dengan Allah, artinya manusia mendapatkan keselamatan, Tuhan Yesus harus mati dengan penderitaan yang luar biasa. Betapa baiknya Tuhan Yesus. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Keselamatan yang kita peroleh adalah karena kasih karunia Allah. Bukan karena perbuatan baik kita yang kita responi dengan kita beriman kepadanya. Pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Harap diperhatikan, tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Tubuh ini miliknya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah membeli kita dari penguasa kita yang lama, yaitu iblis. Tuhan Yesus membeli kita dengan darahnya, dengan nyawanya, dan harganya telah lunas dibayar. Tuhan Yesus membeli kita dari tuan kita yang lama, dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darahnya, nyawanya. Dan keselamatan yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita diberikan secara cuma-cuma. Melalui kasih karunia. Bukan karena perbuatan baik kita. Asal kita beriman kepadanya. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus berpesan, muliakanlah Allah dengan tubuh. Jangan ada yang berkata, mulut-mulut saya sendiri, tangan-tangan saya sendiri, uang-uang saya sendiri. Saya bisa mempergunakan semua sesuai kemauan saya sendiri. Ini tidak benar. Sekali lagi saya mau katakan, tubuh ini bukan milik kita sendiri, tetapi miliknya Tuhan Yesus. Muliakanlah Allah dengan tubuh. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Huruf Vav yang mewakili angka 6 berbicara juga tentang manusia. Karena Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6. Jadi angka 6 dapat menggambarkan upaya atau kekuatan manusia. Dalam Yakobus 4 ayat 6 dikatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Orang yang sombong atau congkak itu artinya orang yang tidak memiliki kasih. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 3 berkata, sekalipun kita dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, sekalipun kita mempunyai karunia untuk bernubuat,
Sekalipun kita mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun kita memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, sekalipun kita membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada kita, bahkan menyerahkan tubuh kita untuk dibakar, tetapi jika tidak memiliki kasih, kita sama sekali tidak berguna. Bukan rahasia lagi, kejatuhan kita termasuk hamba-hamba Tuhan dikarenakan kesombongan. Pada suatu hari, hamba Tuhan yang adalah rekan saya yang dipakai Tuhan datang kepada saya bercerita tentang penyakit yang dideritanya. Sudah berbulan-bulan dia mengalami tekanan dalam hidupnya. Waktu dia bercerita kepada saya, tiba-tiba Tuhan berbicara kepada saya untuk disampaikan kepada teman saya lain. Saya bilang, kalau kita mau dipakai Tuhan dengan lebih dahsyat, maka kita harus dilemahkan. Dia memandang saya. Dan sambil menunjuk kepada saya, dia berseru dengan suara keras, yes, yes, yes. Ini berarti dia sudah mendapat jawabannya. Sebetulnya kata-kata yang Tuhan berikan kepada saya, ini adalah pengalaman dari Rasul Paulus. Kesaksian Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 10. Bahwa dia diangkat ke surga tingkat 3 atau Firdaus. Dia mendengarkan kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ini pernyataan yang luar biasa. Supaya jangan sombong dengan pengalaman yang luar biasa ini. Dia diberi duri dalam daging. Yaitu utusan iblis yang menghantam dia. Rasul Paulus sudah 3 kali minta kepada Tuhan untuk dilepaskan dari ini. Namun jawaban Tuhan, cukuplah anugerahku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Rasul Paulus menerima dengan rela untuk dilemahkan. Dia bilang, aku senang dan rela dalam kelemahan. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dari kesaksian Rasul Paulus ini jelas, penyebab utama dari hamba Tuhan tidak bisa dipakai oleh Tuhan lebih lagi adalah karena kesombongan. Kalau dia rela dilemahkan, Tuhan pakai lebih lagi. Tetapi jika tidak, semuanya selesai. I bless your name, I bless your name, I give you honor, give you praise. You are the life, the truth, the way. I bless your name, I bless your name, I bless your name, I bless your name. Tahun 2000, saya mengalami tekanan berat dalam pelayanan saya. Saya berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, kamu sombong, kamu arogan. Saya tidak mau berdalih dengan Tuhan. Saya minta ampun, dan saya tanya, apa yang harus saya perbuat? Yang pertama, turunkan nama gereja yang kamu bangga-banggakan. Dan hal yang kedua, kamu minta maaf kepada gereja-gereja dan kepada hamba-hamba Tuhan lainnya. Saudara, untuk melakukan ini tidak mudah. Betul-betul harus punya niat untuk merendahkan diri. Waktu itu jumlah gereja kita sekitar 400. Dan tidak semua orang yang saya mintai maaf dengan rela memaafkan saya. Ada yang sinis, ada yang berkata, Niko punya taktik apa lagi ya? Dan saya melakukan ini selama beberapa tahun. Beberapa tahun dengan sungguh-sungguh.
saya benar-benar dilemahkan oleh Tuhan. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Yang pertama, rekonsiliasi di antara gereja-gereja terjadi. Dan roh doa turun. Transformasi Indonesia terjadi. Haleluya! Setelah World Prayer Assembly di SICC tahun 2012, maka saya diproses oleh Tuhan. Ini di tengah-tengah healing movement ministry, pelayanan kesembuhan. Mungkin dengan tidak sadar saya mulai sombong, mencuri kemuliaan Tuhan. Memang pelayanan kesembuhan gampang membuat kita sombong. Karena dieluk-elukan, dipuji-puji orang. Tuhan turun tangan. Saya dilemahkan. Hampir 6 bulan, tiap hari perut saya sakit luar biasa. Kepala juga sakit. Saya sudah diperiksa oleh dokter. Di kolonoskopi, di endoskopi. Tetapi tidak ada penyakitnya. Tiap kali saya berkhotbah, menyanyikan pujian penyembahan. Itu selalu ada di tengah-tengah kesakitan. Dan saya selalu berkata, kapan ya selesainya tugas saya ini? Jadi tidak ada kesempatan untuk saya menjadi sombong. Malah kalau boleh menawar, saya mau istirahat dulu dari pelayanan ini. Tapi tidak bisa. Karena Tuhan terus menyuruh saya. Terus melayani. Setelah 6 bulan saya diproses seperti itu. Pada tahun 2013 saya disuruh Tuhan untuk mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Haleluya. Saya percaya kalau saya tidak dilemahkan, pasti pelayanan saya tidak mencapai 13 tahun dengan 318 kali pelayanan yang kebanyakan di lapangan-lapangan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Pada tahun-tahun terakhir ini, pelayanan saya banyak untuk global. Seperti yang Tuhan katakan, gerakan Pentakosta ketiga ini dimulai dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Barat yang dimaksudkan ini adalah Amerika. Dari Amerika terus bergerak ke seluruh dunia. Tahun 2017, saya diperkenankan oleh Tuhan untuk berdoa di tempat doa yang namanya Capitol Hill di Washington DC. Ini seperti gedung DPR, MPR-nya di Indonesia. Capitol Hill ini tempat yang unik. Karena setiap kali Presiden Amerika yang terpilih pada saat pelantikannya, tempatnya di balkon di Capitol Building. Untuk menuju balkon itu harus melewati tempat doa Capitol Hill ini. Dengan dipimpin oleh istri senator senior, kami 8 orang diperkenankan berdoa. Pada saat berdoa, Ibu Christina Vargnimela mendapat penglihatan. Dia melihat ada kapal pesiar yang besar. Dan dia melihat di pantai ada saya pakai dasi kupu. Tetapi yang menarik, Ibu Christina melihat saya sangat kecil. Jadi kalau saya mengarahkan tangan saya ke kapal itu untuk ke kanan, maka kapal itu akan ke kanan. Kalau saya mengarahkan untuk ke kiri, maka kapal itu ke kiri. Tuhan memberi pengertian bahwa kapal itu berbicara tentang Amerika. Saya diberi tugas untuk mengarahkan Amerika untuk kebangunan rohani. Saya diperkenankan mengarahkan arah kapal itu selama saya kecil. Dengan berjalannya waktu, saya tidak sadar Niko yang kecil tadi berubah menjadi besar. Saya tidak sadar karena diberi pengertian, kalau saya terkenal besar, orang akan lebih mudah menerima arahan saya.
Sebagai informasi, saya diberi penghargaan dalam tanda petik lewat Amerika, jumlahnya 11 macam penghargaan. Saya mungkin tidak sadar bahwa ini membuat saya kepalanya ikut jadi besar. Penghargaannya tidak salah. Yang salah adalah saya dalam merespon penghargaan itu. Akhirnya Tuhan turun tangan. Saya harus dilemahkan supaya menjadi kecil. Ini prosesnya. Hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025, Ketua Umum dan Ketua 1 Church of God datang ke Sentul menemui saya, yang salah satunya mengingatkan saya harus hadir tanggal 23 September 2025 di Amerika untuk peresmian Church of God Niko Nyoto Raharjo Global Prayer Center. Saat itu kondisi saya sudah kurang baik. Hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025, saya lemas dan jatuh disebabkan karena NaCl atau garam natrium saya rendah. Saya masuk rumah sakit, tetapi puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan, saya tidak mengalami cedera. Tindakan saya yang pertama, saya datang kepada Tuhan, minta ampun. Dan kemudian saya minta, mohon tuntunan Tuhan. Dan ini tuntunan Tuhan kepada saya waktu itu. Yang pertama, saya disuruh membatalkan ke Amerika. Yang kedua, saya disuruh menurunkan nama Niko Nyoto Raharjo di Global Prayer Center Church of God. Karena itu akan mencuri kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, saya juga disuruh membatalkan pelayanan-pelayanan besar lainnya. Saya bilang sama Tuhan, Bapak, saya akan taat. Ampuni hamba-Mu ini yang tidak peka. Biar hamba-Mu kembali jadi kecil. Dan Engkau yang bertambah besar. Dan Engkau izinkan hamba-Mu ini sampai tahun 2033. Bapak, kami bersama-sama mau angkat tangan di hadapan-Mu. Yang pertama-tama ampuni hamba-Mu, Abah. Ampuni hamba-Mu. Ampuni kami semua. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Izinkan kami semua, Tuhan, untuk bisa menyelesaikan amanat agung sampai tahun 2033. Apa? Berkat-Mu turun ke atas kami semua. Ya Tuhan. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Urialala makana mayara lama lama lama. Urialala bara 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 bara. Yesus, 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 Yesus.
Yesus, Yesus, Yesus. Oh, rabala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Ayo bala-bala-bala-bala-bala. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Pembina kita. Saya mencatat ada dua hal penting untuk kita perhatikan. Mungkin sepintas kita mendengar, agak susah kita memahaminya, tetapi saya mengingatkan kita kepada kita sekalian bahwa memasuki tahun 5786 yang disebut tahun PFAP, itu tadi menggambarkan hubungan Allah dengan umatnya, ya, menggambarkan hubungan Allah dengan umatnya. Nah, oleh karena itu kita harus mengingat ada dua hal supaya kita bisa memiliki hubungan dengan Allah dengan baik. Kita harus menjaga mulut kita. Tanpa kita sadar, kadang-kala kita mengucapkan kata-kata yang mungkin sepertinya biasa, tapi bisa mengecewakan teman kita, bisa juga menyakitkan hati Tuhan. Lalu yang kedua, supaya kita tetap bisa memiliki hubungan dengan Tuhan, karena Yesus telah mati untuk kita sekalian, kita harus jadi pribadi yang tetap rendah hati. Dengan kata lain, tidak sombong. Contoh tadi, Gembala Pembina kita ditegur Tuhan, semakin dipakai Tuhan luar biasa, pelayanan beliau di luar negeri yang cukup dikenal oleh banyak orang, bukan hanya di Indonesia saja, tapi di luar negeri dikenal begitu luas. Tapi Tuhan ingatkan, jangan ambil kemuliaanku, sehingga nama Nyoto Rahajo tadi, Niko Nyoto Rahajo diturunkan. Akhirnya apa? Dia supaya semakin kecil. Agar apa? Supaya Bapak hamba Tuhan ini, Gembala Pembina kita, semakin kecil tapi bisa dipakai Tuhan untuk menuntun Amerika untuk apa? Mengenal Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan bisa pakai kita semua. Amin. Tuhan bisa pakai kita semua. Mungkin di tempat kita bekerja, di lingkungan kita, atau dimanapun kita berada, Tuhan bisa pakai kita. Asal kita jaga perkataan kita, mulut kita, dan jadi pribadi yang jangan sombong dan tetap bergantung kepada Tuhan. Ketika engkau bergantung penuh kepada Tuhan, tetap rendah hati, saya percaya Tuhan mengangkat kita dan Tuhan memakai kita. Amin. Amin. Bilang kiri kananmu, bilang begini, kamu bisa dipakai Tuhan. Ya. Bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Asal kita jaga perkataan kita, tetap rendah hati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pagi hari ini. Sambil kita menaikkan pujian mengatakan, Tuhan kaulah pengharapanku. Terima kasih Tuhan Yesus, naikkan pujian dengan segenap hati kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan kaulah pengharapanku.
percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Oh Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan mulutku, oh Yesus, kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Mulut kami memuji-Mu, mulut kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu lawat-Mu Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan. Lawat kami umat-Mu, lawat kami gereja-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu, penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan, nyata buat kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus.
Haleluya, ini kerinduan setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami mau terus memuji, menyembah dan mengagungkan nama-Mu Bapa. Kamu menjadi umat Tuhan yang selalu terhubung dengan Engkau. Oleh karena itu biarlah pesan firman Tuhan yang telah kami dengar pagi hari ini, supaya kami tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena Engkau telah mati 2000 tahun yang lalu oleh pengorbanannya Yesus Kristus. Biarlah kami sebagai umat Tuhan tetap menjaga mulut kami. Kami tidak menjadi pribadi yang sombong, tapi kami menjadi pribadi yang rendah hati, agar kami boleh menikmati persekutu yang indah dengan Tuhan. Oleh karena firman-Mu telah kami dengar pagi hari ini, materaikan di hati setiap kami masing-masing, agar firman Tuhan itu bertumbuh, berakar dan membawa kami terus bangkit dalam Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, setiap umat Tuhan yang datang dengan berbagai macam persoalan pergumulan apapun, di dalam keluarga-Mu kah, dalam pekerjaan kah, di dalam pelayanan pengiringan-Mu kah, atau sekolah anak-anak-Mu, apapun persoalan yang kau hadapi pagi hari ini, saya percaya ada pribadi yang melihat Engkau, ada pribadi yang mengasihi Engkau, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sanggup untuk menolong setiap kita. Biarlah setiap kita yang hadir pagi ini, ketika pulang, membawa kemenangan dan sukacita melimpah atas kehidupan kita semuanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur untuk firman-Mu. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, di depan kita ada anak-anak KID. Mereka sudah mengikuti ibadah, mereka sudah memuji Tuhan, mereka sudah mendapat pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru mereka. Dan di depan kita perlu mendoakan mereka, biar generasi ini generasi yang terus mencintai Tuhan. Oleh karenanya kita arahkan tangan kita di depan. Ada anak-Mu, ada keponakan-Mu yang ada di depan kita. Kita butuh, kita dukung mereka dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak KID. Mereka sudah mengikuti ibadah pagi ini, mereka sudah memuji Tuhan, mereka sudah mendengar firman Tuhan. Dan sebelum hamba mengurapi mereka, kami menyerahkan anak-anak KID yang hadir pagi ini ke dalam berkat kasih-Mu. Kami serahkan supaya mereka terus menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang menjadi Tuhan bertumbuh dengan baik. Mereka biar menjadi anak yang menjadi kebanggaan bagi orang tua mereka masing-masing. Oleh karena Tuhan, berkati sekolah mereka, berkati kesehatan mereka, pertumbuhan mereka. Dan terus berdoa supaya mereka terus dituntun untuk lebih mengasihi Engkau. Supaya hidup mereka menjadi saksi-Mu, menjadi alat-Mu, dan menjadi berkat bagi generasi mereka selanjutnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebenarnya Mu akan mengurapi mereka. Urapi hamba-Mu lebih dulu Tuhan, kuasa-Mu turun atas hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh menyalurkan kuasa Tuhan atas anak-anak KID pagi ini yang akan diurapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati guru-guru KID yang sudah membimbing mereka, berkati orang tua mereka masing-masing, supaya orang tua mereka juga terus menjadi orang tua yang mengasihi dan takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus,
Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu Yesus, terpujilah Engkau ya Roh Kudus, dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih buat kehadiranmu, lihat kuasa-Mu yang kudus dalam ibadah kami pagi hari ini, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan sampai di penghujung ibadah kami. Apa yang kami lakukan dalam ibadah ini, baik lihat kehadiran kami masing-masing, baik lihat pujian kami yang kami naikkan, lihat persembahan yang kami berikan, semuanya kami kembalikan untuk kepujian dan hormat bagi nama-Mu. Tuhan, kembali memberkati jemaat Tuhan, apapun yang telah mereka korbankan buat pekerjaan-Mu, kami percaya mereka menabur di tempat yang tepat. Biarlah Engkau juga memberkati mereka kembali. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan dibuat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan Yesus yang terus mengurapi, Tuhan terus melengkapi, supaya pelayan-pelayan hamba-Mu selanjutnya mereka dapat melakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan apa yang mereka kerjakan tetap di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami tidak lupa berdoa menyerahkan persiapan ibadah raya kedua nanti sore. Jemaat Tuhan yang belum hadir dalam ibadah pagi ini, biarlah nanti sore mereka juga antusias untuk ikut ibadah dengan hati mereka mengasihi Tuhan dan mau bersyukur kepada Tuhan dan mau memuji menyembah-Mu dan mau terus dilengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebenarnya kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan terus menyertai kami, agar setiap kami boleh kembali pulang tiba di rumah dengan baik dan tidak kurang suatu apapun. Terpuji-pujilah nama-Mu dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Ini doa kami yang kami alaskannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, umat kesayangan Tuhan, pagi hari ini dia tahu pergumulan-Mu dan angkat kedua tangan-Mu, biar kita pulang dan terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita yang hadir dalam ibadah ini. Dia memberkati kesehatan-Mu, Dia memberkati rumah tangga-Mu, Dia memberkati segala pekerjaan usaha-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu, Tuhan juga memberkati pelayan dan pengirim akan Tuhan. Serta ketahuilah Tuhan juga sentiasa memberikan perlindungannya bagi kita sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu saudaraku kekasih dalam Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah berlimpah-limpah, serta kasih-Nya yang sumber di dalam putranya tunggal itu Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan indah dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya berkat Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.